يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. Dan tak lupa kami ingatkan kembali bahwasanya pada pagi hari ini, di hari ini bukan hanya ada acara MTPI saja, namun di sini juga acara donor darah, di mana lokasi donor darah tersebut berada di Aula Al-Fatah. Bagi teman-teman yang ingin berdonor darah, boleh sekalian sangat ke ruangan Aula Al-Fatah. Bagi yang belum, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaka nasrul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarul azim. Amma ba'd, kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nazruddin Omar, Imam Besar Masjidil Istiqlal. Yang terhormat Kiai Haji Kiai Haji Bukhari MA. Yang terhormat Ketua Pelajar Majelis Remaja Istiqlal. Yang terhormat Kiai Haji Abdillah. Yang terhormat keluarga besar YIB. Para habaib, juga yang terhormat para asatizah, Kiai Haji Muhammad Zidni bin Kiai Haji Burhan, juga yang tercinta para santri. Alhamdulillah, hari ini kita kumpul bersama secara tidak sengaja, tidak diatur, sudah maktub indallah seperti yang kita lihat sekarang ini. Sebelumnya Al-Fakir ingin menyampaikan agar kita membaca Fatihah untuk kemenangan muslimin di Palestina. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga kita tak lupa juga para hadirin. Ya, saya ingatkan sedikit, barangkali para santri itu ada yang mau ke kamar mandi, mungkin takut-takut tidak tahu tempat, tolong dibantu diantar. Ya, jangan malu, jangan takut, ya bicara aja kalau mau ke kamar mandi ya, kasihan. Itu para ibu-ibu hadirin, hadirat, Pak Kiai, mereka dari 2:30 malam sudah di sini. Ya, Masya Allah, ya. Semoga sukses pesantrennya, barokah. Mari kita juga baca Fatihah buat pendiri Masjid Istiqlal yang mulia almarhum
Bapak Insinyur Soekarno. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Hari ini kita kumpul, tadi kita mendengar membaca selawat, pujian sirah nabawiyah, ya, karya Sayyidi Abdullah bin Alawi bin Abdullah Al-Attas. Kitab ini saya dapatkan di Leiden di Belanda tahun 74. Nah, saya bawa ke Indonesia. Ya. Sangat bagus sastranya, tinggi banget. Tadi kita mendengar ada kata-kata di dalam kitab Maulud tadi, wasammahu Muhammad al-Mausuli. Ya. Diberi nama oleh Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim Muhammad. Rasulullah diberi nama oleh Sayyidi Abdul Muttalib bin Hashim Muhammad. Ada satu hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad. Musnad jilid kelima ya. Di situ menarik, menakjubkan. Ya. Sudah menarik, menakjubkan. Menariknya itu nama Muhammad sudah ditulis oleh Allah di setiap pintu surga. Hadis itu berbunyi, maktub ala babi jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ali akhu rasulihi. Subhanallah, Maha suci Allah. Hadis itu ada terusannya. Qabla khalaqallahu samawati wal ard bi alfain am. Allah sendiri menulis nama Muhammad di pintu surga sebelum ada langit. Kalau belum ada langit berarti belum ada malaikat. Karena Allah menciptakan bulan, matahari dan bintang, ada malaikat yang menjaga. Langit ada malaikat yang menjaga. 2000 tahun sebelum adanya malaikat, Allah telah menulis. Allah yang memberi nama Muhammad. Ya. Allah memberi nama dua makhluk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad jilid kelima. Allah menulis dua makhluk ini, orangnya belum ada. Yang tahu siapa orang tuanya Allah. Yang tahu kapan dilahirkan Allah. Yang tahu di mana dilahirkan Allah. Yang tahu semua Allah, 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 Allah. Tidak ada yang lain. Yang ajib dari
perawi hadis ini, para pemirsa hadirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam urija ila sama, dibawa ke langit oleh Jibril atas perintah Allah, dan disitulah Nabi bertanya, tulisan apa ini? Jibril menerangkan, ini ajib ini. Jibrilnya belum ada, nama itu udah ada. Yang punya nama belum pernah lihat. Yang lebih ajib lagi, nama sudah ada, yang punya nama tidak tahu bahwa namanya ditulis oleh pencipta. Yang lebih ajib, Jibril belum diciptakan, nama sudah ada, tapi yang punya nama bertanya kepada yang belum pernah tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Uslubul balaghah fil Arab, tata kerama, ilmu yang paling mahal yang dibawa oleh Nabi adalah tawadhu, merendah diri. Merendah diri. Ini sesuatu yang luar biasa. Nama ada di pintu surga. Dia baru tahu setelah ke langit. Ya. Yang beritahu ini namamu ya Muhammad, orang yang belum diciptakan sebelum ada nama itu. Syekhana, di Mesir ada guru kami dulu namanya Sayyidi Abdullah Al-Ghummari Al-Hasani. Dia katakan, dia katakan nama ini Muhammad ditulis oleh Allah. Belum ada langit, belum ada bumi. Yang membawa dan bertanya adalah Habibi Muhammad kepada Jibril. Jibril waktu itu belum ada, nama itu sudah ada. Syekhana Abdullah Al-Ghummari katakan, sebelum dilahirkannya wujudnya Rasul, Syekhana Sayyidi Abdullah Al-Ghummari Al-Alim Al-Kabir Al-Saleh, dia menerangkan yang menakjubkan. Siapa yang memberitahu nama itu Muhammad? Berarti setelah diciptakan langit dan bumi, maka ada penciptaan malaikah. Malaikah yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Jibril. Bisa dibayangkan pencipta yang menulis, pencipta yang menciptakan malaikat ini berkata, ciptaan yang kuciptakan untukmu tidak seistimewa, tidak seindah nama yang ada di pintu surga itu. Itu ciptaan yang aku kagumi. Allah di dalam Quran menyatakan, Allah di dalam Quran, ilal ibili kaifa khuliqat, ila sama kaifa rufi'at. Allah suruh manusia kita ini melihat apa yang diciptakan dia, termasuk langit dan bumi dan gunung. Allah pernah menyatakan kepada Jibril di dalam salah satu karya seorang ulama dari madhab Hanafi. Dia seorang ulama dari India. Dia menyatakan dalam karyanya itu bahwa
Allah tidak pernah mengagumi apa yang dia ciptakan melebihi dari menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cahaya Nabi Muhammad sangat-sangat dikagumi. Pencipta mengagumi. Tapi pencipta suruh kita manusia awam mengagumi atas ciptaannya langit. Mengagumi atas ciptaan Allah kepada bumi dan gunung dan onta. Tapi khususnya kecintaannya Allah kepada yang paling diciptakan, yang dikatakan oleh An-Nuri, seorang tokoh sufi, ciptaan yang paling dikagumi. Begitu juga Al-Imam Bishr Al-Hafi juga menyatakan kalimat yang sama, ya, bahwa penciptaan Nur Muhammad itu yang terbaik, yang terindah bagi Tuhan. Ya. Orang terkadang-kadang para pemirsa yang saya cintai, ya, terkadang-kadang bahwa Allah di dalam Quran menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Kata Syekhana Abdullah Al-Ghummari Al-Hasani, itu tarbiyah, informasi. Pencipta sangat mencintai dan menyuruh semua yang diciptakannya untuk berselawat kepada Nabi. Ya, begitu tafsir yang diuraikan oleh Syekhana Abdullah Al-Ghummari Al-Hasani Al-Maghribi Al-Masri. Ya, yang lebih indah lagi, terkadang-kadang orang tidak mau menerima, tidak sadar, ya, dia tidak sadar kita mengagumi Rasulullah, kita cinta sama Rasulullah. Dia menyatakan Nabi Muhammad manusia biasa. Nabi Muhammad manusia biasa. Ini yang berkata Nabi Muhammad manusia biasa, umat Nabi Muhammad, umatnya Rasul. Ini ajib, ya, ajib, ya. Umatnya apa namanya? Umatnya menyatakan Nabi Muhammad manusia biasa saja. Basarun mislukum. Dia bawakan lagi itu adillah, itu ayat, ya. Ya. Ada seorang, dia Protestan, ya. Dia orang terkenal dunia. Ya. Seorang Abraham Lincoln. Ini boleh dibedakan, ya. Ustadz, kiai, kadang-kadang para habaib juga menyatakan Nabi manusia biasa. Ya. Seorang Lincoln yang bukan seorang muslim, kalau kematiannya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Barangkali dia dapat tarik, ya, masuk Islam. Dalam kematian kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti dalam catatannya dia sebagai seorang Nasrani, ya. Dia katakan dalam salah satu pernyataan, ya, dia katakan the Quran Muhammad
and Hussein. Ya. Three symbol. Apa namanya? Purity. Seorang Abraham Lincoln, bukan umatnya Nabi Muhammad. Ajaib. Seorang Lincoln. The Quran, Muhammad, and Hussein. Three symbols. Purity. Beauty. Three. Seorang Nasrani. Hei manusia, katanya Abraham Lincoln, ada 3 simbol. Jika Anda pegang simbol ini, maka akan Anda nikmati kehidupan ini. Yang pertama dia katakan, simbol yang pertama dia katakan Al-Quran. The Al-Quran, Muhammad and Hussein, 3 symbols. Ajib. Purity. Ajib. 3 simbol. Ini aneh nih, aneh. Saya kadang-kadang tafakur ya, bingung. Ini apakah ini namanya hidayah? Apakah ini yang namanya jenius? Saya tidak bisa bedakan antara hidayah dan jenius. Tapi ucapan ini sudah berumur di atas 100 tahun. Tahun 17 sekian berarti hampir 300 tahun atau 200 tahun ya. Ada yang menarik ibu-ibu, bapak-bapak, para santri, para pemirsa di televisi. Ada yang menarik dari bahasanya dia. Saya tidak tahu kalimat ini apakah dia mendapatkan hidayah, saya tidak tahu. Apakah ini jenius? Saya tidak mengerti. Dia katakan simbol ini harus dipandang dengan akal yang bersih, akal yang suci, hati yang suci. Aneh. Sementara saudara-saudara kita, kalau dia ceramah, dia bilang Nabi manusia biasa. Dari mana? Anda melihat dengan mata apa? Nabi ini manusia biasa, Anda melihat dengan mata apa? Lalu Abraham Lincoln melihat dengan mata apa? Dengan akal apa? Dengan hati apa? Lincoln melihat dengan hati yang bersih. Dia katakan, kalau mau tahu 3 simbol ini, silahkan Anda memiliki akal yang bersih, hati yang bersih. Sementara saudara-saudara kita mengambil satu adillah dari Quran yang menyatakan, innama ana basyarun mislukum. Ajib. Itu bahasa di dalam Quran, ayat Quran. Itu sebenarnya adalah lubuk hatinya Rasulullah. Yang melihat ke hatinya Rasulullah Allah. Bukan malaikat. Nabi diagungkan oleh lawan-lawannya. Lagu diagungkan. Untuk menekan kebencian kaum musyrikin Makkah.
Nabi katakan, aku manusia seperti Anda. Bahasa itu keluar dari lubuk hati Nabi, lalu Allah mengabadikannya di dalam Quran. Lalu kita nih memandang Rasul nih dengan pandangan yang dibawa oleh filsafatnya. Abraham Lincoln di mana nih? Bedanya di mana? Dia mengajak memandang Quran dan Muhammad dengan otak yang bersih, hati yang bersih. Sementara saudara-saudara kita menyatakan Nabi manusia biasa, seperti kita. Bahkan ada yang berani ngomong, Nabi pernah sakit. Nabi pernah lupa. Pandangan apa ini? Apa yang dia lihat? Dia melihat Rasulullah dari segi yang mana? Kalah dengan si Abraham Lincoln. Mau lihat tiga ini, silakan gunakan akal yang bersih, mata yang bersih, hati yang bersih. Tanpa ini Anda tidak bisa tahu. Ada seorang penulis buku namanya Sir Abdullah Al-Mawardi di India. Dia masuk penjara. Dia menulis buku tentang Rasul. Ya. Dia menulis buku tentang Rasul. Tidak tebal bukunya. Tidak tebal. Ya. Di situ setelah dia menulis, dia mengajukan. Padahal Sir Abdullah ini menulis tentang Rasul juga menyinggung tentang peradaban musyrikin, yaitu penghancuran berhala-berhala dan sebagainya ya. Ada menulis begitu Sir Abdullah ya dalam karyanya ya. Bertanya kepada Gandhi ya, Tuan Gandhi, silakan Anda baca buku saya ini. Kalau ada yang kurang menarik, tolong coret. Jika Anda melihat baik semuanya, silakan Anda bikinkan kata mukaddimah ya. Sir Abdullah namanya, Al-Mawardi ya. Dia menyinggung tentang berhala di dalam buku itu. Lalu dia ajukan buku ini kepada seorang penyembah berhala. Ini dahsyat. Anda kalau mau baca kitab jangan tanggung. Baca semua buku agar kita menguasai semua permasalahan. Agar kita menjadi lunak kita punya hati. Kita bisa bijak menghadapi lawan dan kawan. Ya. Dibaca buku itu. Selesai dia baca, dia bikin kata komentar. Buku Anda sangat bagus sekali. Buku Anda sangat bagus sekali. Dia tidak kecewa dengan omongannya Mawardi dalam bukunya tadi yang menyinggung tentang berhala. Dia tidak tersinggung. Bahkan dia tambahkan kata-kata yang belum pernah seorang filosof dunia menyatakan seperti itu. Karya Anda sangat bagus. Karya Anda indah. Ketahuilah bahwa saudaraku Sir Abdullah Mawardi, ketahuilah, kata dia, aku Gandhi adalah seorang pengikut dari seorang manusia yang meninggal di kota Madinah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ajib. Ini aneh. Ini lagi banggakan, mengagumi, ini lagi menghancurkan. Saya selalu menyampaikan ini ya kepada masyarakat supaya tahu
Saya ta'adab kepada Allah. Ta'adab kepada Allah. Kalau kita ta'adab kepada Nabi, maka ta'adab kepada Allah dengan sendirinya. Ajib. Di dalam Quran, Nabi ini manusia yang tidak pernah menyatakan kepada seorang sahabat, sahabat, kalian kalau di depan aku jangan angkat suara. Itu tidak pernah. Tidak pernah Nabi Muhammad seperti itu. Tapi ada yang indah. Dia tidak pernah. Itu orang Makkah, orang musyrikin Makkah. Kasar kalau ngomong. Apalagi kalau dia baru masuk Islam, itu bawaan penyakit lamanya masih ada pada jiwanya. Nabi tidak pernah jangan macam-macam kamu ya. Kau di depan saya aja harus tunjukin wibawa saya. Anda jangan berbicara sembarangannya. Gak pernah. Tidak ada tulisan dan hadis atau sejarah yang menyatakan itu. Tidak pernah. Tapi Allah sendiri yang menyatakan. Allah yang menyatakan. Allah kecewa kepada manusia yang berkata kasar kepada Nabi Muhammad, yang mengangkat suara melebihi Nabi Muhammad. La tarfa' aswatakum fawqa sautan Nabi. Hai manusia, jangan mengangkat suara melebihi dari suara Nabi Muhammad. Nah, kita tidak ketemu Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa tahu suaranya Nabi, volumenya seperti apa? Kita tidak tahu. Orang ini nggak pernah minta dihormati. Tidak pernah minta dihormati para pemirsa. Tapi dia pernah menghormati seorang penyembah berhala. Nah, Sayyidul Khazraj belum masuk Islam. Kalau ada dulu satu orang Muslim atau bukan Muslim mau berdiri di hadapan Nabi, Nabi bilang jangan, kamu duduk di tempatmu, duduk di tempat. Nabi tidak mau. Ini Sayyidul Khazraj datang kepada Nabi mau bikin suatu pertanyaan tentang batas-batas Nabi dan umatnya duduk di kota Madinah. Dia datang, turun dari kuda. Nabi lagi duduk dengan para sahabat. Duduk dengan sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu ini Khazraj turun dari kudanya, Nabi menyatakan gumul Sa'ad fa inna Sa'ad maulakum. Dia adalah pemimpin anbiya Muhammad. Rasulullah pemimpin anbiya. Rasulullah pemimpin ahli surga. Rasulullah pemimpin manusia pada hari akhirat. Tapi di situ Nabi katakan, berdirilah wahai para sahabatku, karena yang datang ini adalah Sa'ad bin Mu'az, adalah Anda punya pemimpin. Berdiri. Sa'ad terheran-heran, beginikah akhlaknya Muhammad? Berdiri, karena Sa'ad datang. Berdiri. Sa'ad terpikau dengan akhlak yang begitu mulia. Ya, dia katakan, ya Muhammad, aku datang kemari sebenarnya mau berbicara tentang sesuatu, tentang batas-batas, tapi tidak jadi. Ya Muhammad, aku belum pernah bertemu seorang pemimpin
dari kaum Arab di Yathrib seperti Anda ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Kita kalau baca tarikhnya Nabi seperti yang ini, hati kita akan tawadu. Kita akan baik. Kita akan tawadu. Kenapa kita akan tawadu? Karena kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Allah di dalam Quran menyatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasadian min khasyatillah." Wa tilkal amsal. Wa tilkal amsal, kata Allah. Bagaimana orang menyatakan Nabi manusia biasa? Tuhan katakan kepada manusia, kalau Quran ini diturunkan di gunung, apakah gunung itu beton, batu, ataukah karang, ataukah logam? Maka batu itu akan cair, jadi puyar, jadi bubuk. Tapi Al-Quran hanya bisa turun dengan satu makhluk, Muhammad Rasulullah. Bagaimana dibilang Nabi itu manusia biasa? Ini Tuhan udah tunjukin. Gunung Himalaya yang tertinggi di alam semesta ini bisa cair kalau turun Quran di situ. Di mana datanya? Tak ada. Al-Imam Syafi'i katakan dalam satu syair yang menakjubkan syair itu. Dia katakan di dalam salah satu baitnya. Tapi maaf ya para pemirsa, barangkali para ustadz, syair itu tidak ada di dewannya. Di dewan Tabak Jadid nggak ada. Itu ada di dewan Qadim ya. Di tabak yang dulu-dulu ada. Sama saya ada itu ya. Apa kata Nabi? Kata Imam Syafi'i, nusalli alal Mukhtar al-Hashimi. Nusalli alal Mukhtar al-Hashimi. Nudhibani inna za'aka ajibu. Ajaib. Ajaib. Ini kita tadi baca selawat, kita dengerin ini sirah nabawiyah. Kata Imam Syafi'i, orang semua di mana-mana berselawat. Kepada keluarga Al-Hashimi. Mana Al-Hashimi? Muhammad Rasulullah wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain humus Hashimi. Itu yang dimaksud dalam syair itu. Nudhibani inna dzaka ajib. Kata Imam Syafi'i, saya ketemu banyak orang yang baca selawat, tapi penghormatan bahkan menghina kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna zaka ajibu. Bagi aku, kata Imam Syafi'i, sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Ya. Yang kita harus belajar para hadirin, ta'aduban ma'ar Rasul, beradab sama Rasulullah. Rasulullah di Madinah, kita di sini. Kalau lagi baca selawat dengan tutup aurat, rambut kita tutup kalau kita perempuan. Kita harus memiliki husnudzon. Siapa tahu ya. Orang tua saya bilang, jangan kamu tidur, ibu saya.
Jangan kamu tidur pakai kain, tidak pakai celana dalam. Ibu saya heran. Kan udah tutup dengan aurat, dengan kain. La'allaka ya waladi, aku mengharap kepada Allah, dengan kau beradab menutup auratmu, aku mengharap kau bisa melihat Nabi Muhammad dalam tidurmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana kita tidur dengan aurat yang terbuka? Dan Nabi datangnya di dalam tidur. Man ra'ani fil manam. Ya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alaikum ya umat Muhammad fi masyariqal ard wa magharibiha, al-ahya minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamu alayki ya Umma Hasan. Assalamu alayki ya Umma Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayka. Assalamu alayki ya Ummul Mu'minin ya Sayyidata Khadijah binti Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Assalamu alayki ya Sayyidata Aminah binti Wahab. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kalimat alaina nahya wa alaina namut wa alaina nafuz insyaallah minal amin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan kalau ada kekurangannya, ya. Mohon dimaafkan kalau kurang adab, kurang akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربي سالك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة لا إله إلا الله محمد رسول الله المرتضى ولي الله